Oke. Oke, teman-teman semuanya yang menyaksikan ibadah Youth pada malam hari ini, khususnya buat semua kita yang ada di tempat ini, bahkan teman-teman yang menyaksikan secara live di Facebook Abang Kita Mika, semoga tetap stay tune di Facebook lewat live ibadah ini. Saya percaya kita bisa mengikutinya di rumah masing-masing dengan sikap ibadah yang baik, dan saya percaya apapun yang kita saksikan hari ini, yang kita lihat hari ini, boleh memberkati kita semua. Walaupun kita jaraknya tidak sama di tempat ini, walaupun teman-teman ada di rumah masing-masing, saya percaya kuasa Tuhan tetap ada, hadirat Tuhan tetap ada, dan boleh memberkati kita semua pada malam hari ini. Oke, sebelumnya pada hari ini saya berterima kasih kepada Pastor Mika Tarigan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya kita semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Yang siap katakan amin. Malam ini saya mau berbicara tentang hidup sangat singkat. Mari sama-sama katakan hidup sangat singkat. Hidup sangat singkat. Yang di rumah, hidup sangat singkat. Hidup sangat singkat. Nah, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin berkata pada hari ini setiap kita berkata begini, saya masih muda, gitu ya. Umur saya atau usia saya masih 15 tahun, atau usia saya masih 20 tahun. Kalau nanti Tuhan panggil saya di usia 80 tahun, artinya saya masih punya sisa umur 60 tahun ke depan. Masih panjang. Masih bisa menikmati banyak hal. Masih bisa menikmati jalan-jalan. Masih bisa menikmati babi panggang mungkin 1 kilo sehari. Bisa apa lagi? Bisa lari mungkin 3 kilo sehari. Kemudian mungkin kita bisa tidur malam, mungkin kita berkata sampai jam 2 malam, mungkin kita katakan lagi kita mungkin tidak ada sakit, mungkin mah atau demam atau apapun itu, kita katakan tubuh kita sehat. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita bahwa hidup kita ini sangat singkat. Amin. Walaupun kita masih muda, saya katakan hidup kita masih singkat. Kenapa saya katakan hidup kita sangat singkat? Karena teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini kalau kita sadarin gitu ya, tanpa terasa tiba-tiba malam minggu lagi. Ada nggak yang merasa begitu? Kayaknya kemarin baru ibadah live streaming Facebook muda-mudi, kok balik lagi gitu. Hari ini kebaktian lagi, besok minggu lagi, tiba-tiba masuk Senin, besok kerja lagi. Mungkin teman-teman yang kuliah hari ini gitu ya, yang sekarang sedang kuliah, mungkin berkata begini, waduh mulai bosan kuliah lewat jarak jauh, kuliah online, mulai bosan. Tiba-tiba nanti pada saat pandemi selesai atau virus corona sudah tidak ada lagi, mulai aktivitas kuliah. Mungkin teman-teman berkata begini, kapan ya ada pandemi lagi supaya kita nggak kuliah lagi gitu, supaya nggak ketemu dengan Pak Haposan, gitu. Supaya nggak ketemu dengan Pak Heman. Amin. Terus kita mulai ingat, kok cepet sekali ya. Tetapi teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan, pandemi yang kita sudah alami, kalau tidak salah, sudah hampir 1 bulan ini terasa, khususnya di Sumatera Utara. Kalau kita yang ada di Jakarta, gitu ya, teman-teman saya atau saya yang kemarin dari Jakarta, itu mungkin sudah dimulai dari awal bulan 3 sampai sekarang sudah pertengahan April, gitu ya. Terasa lama sekali, apalagi buat kemarin teman-teman yang sempat di karantina karena dicurigain, tapi puji Tuhan akhirnya semuanya baik-baik saja. Harus 14 hari diisolasi di salah satu ruangan yang ada di kampus kita. 14 hari di karantina, merasa lelah, merasa capek gitu ya.
Tetapi nyatanya 14 hari dilewatkan juga dan hari ini bisa keluar. Amin. Nah, semuanya tergantung kita. Waktu itu singkat, waktu itu terlalu lama, tergantung kitanya. Kalau hidup di dalam sukacita, kalau hidup di dalam nyaman gitu, enjoy, seminggu itu nggak terasa gitu ya. Seminggu itu terasa 1 hari. Tapi coba bayangkan teman-teman, kalau kita ada di penjara gitu ya. Jangankan kita bicara 14 hari, 2 hari aja kita di dalam penjara sudah bosan. Atau kalau nggak percaya, ada kamar mandi di lantai bawah ini, dikurung 1 malam aja, tanpa pakai lampu. Waduh, itu rasanya seperti 1 tahun. Nah teman-teman, hidup itu terasa cepat kalau ada sukacita. Amin. Hidup itu terasa lama kalau tidak ada sukacita. Nah hari ini kita akan belajar. Tuhan akan ingatkan kita bahwa apa? Hidup ini sangat singkat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 39 ayat 5. Mazmur 39 ayat 5. Nah, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah pemazmur yang menulis, yaitu Daud. Waktu itu Daud berkata begini, Tuhan, di masa tuanya, saya sudah tua Tuhan. Usia saya sudah lanjut, saya pernah jadi raja, saya pernah berperang, saya pernah mengalahkan tentara Mesir, berlaksa-laksa banyaknya, tetapi saat ini saya sudah tua. Dan waktu yang saya lewatin itu sama sekali tidak terasa. Apa yang saya dapatin, saya sebagai raja, saya sebagai tentara, sebentar lagi selesai. Waktu saya sebentar lagi selesai. Makanya dikatakan oleh pemazmur, Iqbal katakan begini, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Nah, Daud pengen, teman-teman semua di tempat ini, dia mengerti kapan Tuhan panggil dia. Karena saya mau katakan begini teman-teman. Orang yang paling berbahagia di dalam hidupnya adalah orang yang tahu kapan dia mati. Kenapa saya katakan begitu? Kalau orang tahu kapan dia mati, dia akan tahu kapan mempersiapkan dirinya. Contohnya begini nih. Teman-teman tiba-tiba divonis 1 minggu lagi akan meninggal gitu. Nah, karena divonis 1 minggu lagi meninggal, secara otomatis teman-teman begini, wow, saya harus mempersiapkan diri saya karena 1 minggu lagi saya meninggal. Nah, kalau saya nggak siapin diri saya, ketika nanti saya meninggal, saya pergi kemana? Karena kita tahu 1 minggu lagi meninggal, mulai berbuat baik, minta maaf kepada semua yang pernah kita sakitin, gitu ya. Mulai baik-baikin orang tua, yang rokoknya mulai dibuang, yang pernah mutusin pacarnya dan membohongi dengan selingkuh, mulai jujur diteleponin satu-satu. Sorry ya Rina ya yang kemarin. Sorry ya Fania yang kemarin. Sorry ya. Nah pada saat tahu kapan dia meninggal, dia akan mempersiapkannya. Nah Daud pada saat itu, dia tahu kapan dia akan dipanggil Tuhan. Karena apa? Memang usia Daud pada saat itu, ketika dia tua, dia benar-benar menikmati proses hidupnya. Tetapi dia tetap berkata, Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku dan batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Betapa fananya tubuh ini, walaupun sekalipun dia sebagai raja, dia punya segalanya. Semuanya itu akan dia tinggalkan. Semuanya itu akan dia tinggalkan. Dia akan pergi ke satu lubang tanah yang namanya kuburan. Dan tubuhnya dan semua apa yang pernah dia dapati, baik itu hartanya, baik itu tahtanya, semuanya akan ditinggalkan, dia akan kembali ke sorga. Nah, sebagai anak-anak muda di tempat ini, kita perlu pikirkan itu. Amin. Supaya kita apa? Kita setiap anak-anak muda, walaupun kita masih muda, kita mempersiapkan diri kita untuk kita nanti dipanggil Tuhan.
Amin. Supaya apa? Yang terbaik kita tinggalkan. Daud sekalipun dia udah sebagai raja, dia sudah terbaik yang dia lakukan. Tetapi dia katakan, Tuhan beritahukan kepadaku supaya aku tahu kapan ajalku. Kenapa? Tubuhku ini fana. Semuanya ini akan kutinggalkan dan semuanya akan sia-sia. Untuk dirinya sendiri, tapi mungkin untuk yang ditinggalkan akan banyak yang diberkati. Tetapi untuk dirinya sendiri, semuanya akan ditinggalkan. Nah, anak-anak muda di tempat ini, betapa sia-sianya hidup kita pada masa muda seperti ini. Kalau hidup kita tidak dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Amin. Tidak dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa. Seperti khususnya di sini anak-anak mahasiswa di tempat ini. Pada saat engkau memberi waktumu selama 4 tahun di tempat ini, kalau hanya mengejar sesuatu yang disepelekan, mengejar sesuatu yang kita tidak kejar dengan sungguh-sungguh, kemudian nanti pada saat lulus kita tidak tahu apa tujuan kita, pada saat kita selesai kuliah, sangat sayang. Tahu-taunya mungkin nanti ya waktu saya kuliah gitu ya, waktu saya S1, saya itu satu angkatan jumlahnya itu 80 orang, hampir 90 orang. Nah, yang lulus S1 itu hanya 23 orang. Jadi sisa dari 67 orang itu nggak tahu kemana semuanya. Nah, kenapa? Karena pada saat dia masuk mengambil keputusan, dia tidak benar-benar mempersiapkan dirinya. Dia tidak benar-benar mempersiapkan apa yang menjadi panggilannya. Tetapi pada saat orang mempersiapkan apa yang menjadi tujuannya dan panggilannya, saya percaya dia akan bisa selesaikannya dengan baik. Baik itu kuliah, baik itu pekerjaan, baik itu apa yang kita terima. Mungkin di dalam pekerjaan kita terima hanya sedikit, mungkin honornya, salary-nya. Mungkin tidak cukup untuk kebutuhan kita 1 bulan. Tetapi karena kita tahu tujuannya bukan hanya saat ini saya bekerja, atau bulan depan saya bekerja, atau 1 tahun saya bekerja. Tetapi tujuannya adalah sampai saya nanti dipanggil Tuhan. Itu yang namanya proses, itu yang namanya bertahap gitu. Nggak mudah tetapi harus dijalani. Nah, hari ini teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada kita semua. Anak-anak muda di tempat ini. 3 hal yang dapat kita perlu pahami tentang waktu yang singkat ini. Amin. Tentang apa? Waktu yang singkat ini. Kalau saat ini update terbaru untuk positif corona seluruh dunia sudah 2.200.000 orang yang positif di seluruh dunia. Tahu berapa yang sudah meninggal jumlahnya? Kalau nggak salah di atas 100 ribuan yang sudah meninggal. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga saya tadi lihat Instagramnya Naswa Shihab, dia bilang begini, ada banyak yang DM dia di Instagram nanyain, karena Naswa merupakan salah satu host terbaik lah gitu ya, di salah satu stasiun TV pembawa berita terbaik, jadi mungkin banyak wawasan yang dia tahu atau data-data yang dia tahu tentang virus corona ini. Kemudian dia ngomong begini, banyak yang chat dia secara pribadi ataupun DM dia lewat Instagram menanyakan, kira-kira kapan sih kepastiannya pandemi corona ini akan selesai? Terus Naswa Shihab saya tidak bisa mengulang setiap kata-kata yang dia katakan di dalam Instagramnya. Cara bicaranya sangat bagus, teratur dan baik. Saya kalau ulang lagi mungkin saya nggak bisa. Cuman intinya dia katakan begini, saat ini tidak ada kepastian kapan pandemi akan selesai. Kepastiannya adalah ketidakpastian. Mengerti nggak? Kepastian untuk pandemi ini selesai adalah ketidakpastian. Jadi nggak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Karena kalau dilihat secara data, kapan puncaknya sampai saat ini belum ada di satu negara gitu ya. Jumlahnya itu yang benar-benar stuck gitu. Ketika puncak di dalam satu negara, contohnya Indonesia saat ini sudah 5.900 kalau nggak salah. Nah, besok itu akan nambah lagi. Nah, jumlah yang bertambah itu semakin bertambah, bukan semakin menurun. Gitu.
trennya itu semakin bertambah, mulai dari 20 orang setiap harinya awal-awal, kemudian 30, kemudian 40, kemudian menjadi 100, sampai akhirnya belakang-belakang ini puncaknya sampai ada yang 300. Nah, trennya selalu begitu. Tidak ada tren yang akhirnya mulai dari 300 akhirnya menurun, yang sembuh makin naik, yang meninggal makin turun. Nah, enggak. Trennya makin naik. Artinya apa? Sampai saat ini kita belum tahu kapan pandemi ini akan selesai. Jadi mahasiswa di tempat ini juga nggak tahu sampai kapan nanti kita akan kuliah, gitu. Tetapi hari ini kita belajar tentang waktu yang begitu singkat ini. Yang pertama, 3 hal yang dapat kita perlu pahami tentang waktu yang singkat. Waktu yang singkat membuka mata kita. Pada saat kita sadari waktu hidup kita singkat, itu akan membuka mata kita melihat ke depan. Pada saat seperti tadi saya ilustrasikan, pada saat kita paham seminggu lagi kita akan dipanggil gitu ya. Mata kita akan terbuka, kita akan melakukan yang terbaik. Saya buat contoh ilustrasi seperti ini. Mungkin saya juga pernah cerita pada teman-teman semua di tempat ini. Mungkin saya ulang lagi. Satu kali ada satu bapak gitu ya, atau bapak lah kita buat. Dia frustasi dengan hidupnya karena di rumahnya sendiri dia bermasalah dengan istri dan anak-anaknya. Ketika dia pulang kerja, dia pulang ke rumah, dia ketemu dengan istrinya, dia ribut dengan istrinya, dia ribut dengan anak-anaknya. Di kantornya juga sama, dia ribut dengan seluruh kantornya. Sampai awalnya posisinya direktur, turun jadi manajer dari karyawan biasa, sampai jadi office boy. Dan akhirnya gajinya turun, kebutuhannya juga turun, dia stres, emosional, marah, mulai minum, mulai narkoba, mulai melakukan hal yang gak baik. Nah, satu kali karena dia terlalu stres, dia di rumah gak nyaman, di tempat pekerjaan juga dia nyaman, akhirnya dia pergi ke salah satu rumah sakit atau ke salah satu psikiater untuk cek tubuhnya atau kesehatannya. Nah, waktu dia ketemu dengan dokter, dia konsultasi dengan dokter, dia tanya ke dokter begini, "Dok, coba cek atau scan seluruh tubuh saya, ada nggak yang bermasalah?" Nah, waktu di-scan, waktu dicek semuanya baik-baik aja. "Dok, tapi saya nggak bisa tenang, Dok. Saya pengen mati aja, Dok." Nah, waktu bapak itu pengen mati, bapak ini bilang gini ke dokternya, "Dok, saya minta obat mati aja deh, Dok." Terusnya dokternya kasih obat. Ini cuma cerita ya. Kemudian dia kasih obat, terus dokternya bilang gini, "Kamu minum obat ini cuman untuk 2 hari aja, minum 3 kali sehari. Nah, kalau kamu rutin minum, nanti dalam waktu 2 minggu, kamu akan meninggal." Nah, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, waktu dia pulang, dia bawa itu obatnya, kemudian dia minum obat itu selama 2 hari, 3 kali sehari, dan pada saat obat yang terakhir, yang kedua hari, dia mulai sadar. Berarti, pada saat saya minum obat yang terakhir ini, 2 minggu ke depan, saya akan dipanggil Tuhan. Nah, di situ dia benar-benar mulai terbuka, dan akhirnya apa teman-teman? Karena dia tahu dia akan mati, akhirnya dia mulai melakukan yang terbaik. Dia datang ke istrinya, dia minta maaf sama istrinya, dan pada saat dia minta maaf sama istrinya, pekerjaan rumah mulai dia kerjakan, dia mulai lemah lembut sama istrinya, sama anak-anaknya juga dia mulai minta maaf, dia mulai harmonis di rumah tangganya. Kemudian di dalam pekerjaannya dengan rekan-rekan pekerjaannya, dia mulai baik semuanya. Bosnya mulai memperhatikan dia, dan akhirnya posisinya di kantor mulai naik lagi kembali jadi direktur. Dan gajinya sesuai dengan gaji direktur selama 1 minggu lebih. Nah, Bapak Ibu terkasih, teman-teman yang terkasih, di situ dia mulai menyadari, ternyata kehidupan saya semakin baik. Tetapi pada saat kehidupannya semakin baik, seminggu lagi dia mati. Nah, dia mulai berpikir, nah 1 hari sebelum dia ajalnya tiba, dia kembali ke dokter itu, ke dokter yang beri obat
obat mati. Nah, waktu dia datang ke dokter, dia ketemu sama dokternya. Dokter, please tolong saya, ada nggak obat penangkal mati yang dokter kasih ke saya? Terus dokternya tiba-tiba ketawa gini, wah. Sebenarnya obat yang saya kasih cuman obat Bodrex. Bukan obat mati. Nah, teman-teman, hidup ini sebenarnya sangat simpel gitu. Ketika kita mulai buka mata kita, ketika kita mulai buka pikiran kita, kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, itu akan mempengaruhi sekitar kita. Amin. Keadaan atau situasi baik itu tidak dikondisikan dengan apa yang ada di sekitar kita. Tetapi situasi yang baik itu dikondisikan oleh apa? Keadaan pikiran kita dan hati kita dan tubuh kita. Pada saat semuanya baik, percayalah, matamu akan terbuka dan sekitarmu akan menjadi lebih baik. Amin. Makanya dikatakan Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya, supaya aku bisa melihat betapa fananya hidupku, betapa singkatnya hidupku, supaya apa? Pada aku mengerti saatnya yang terbaiklah yang aku lakukan. Anak-anak muda di tempat ini, yang terbaiklah kita lakukan. Dengan apa? Buka matamu masing-masing. Buka matamu waktu kau mencari jodoh, gitu ya. Buka matamu waktu di dalam kelas kuliah, lihat dosen. Buka matamu pada saat engkau lihat pemimpinmu. Buka matamu pada saat engkau melihat bosmu mungkin di kantor. Sehari mungkin bisa 5 kali diomelin. Tetapi begini, kita bukan sedang mengejar manusia, tetapi kita sedang mengejar impian kita di dalam pekerjaan. Tidak akan pernah mudah kita mengejar impian ini. Tidak akan pernah mudah kita mengejar impian kita di kampus, di kuliah. Mungkin kita cari dosen yang menarik, ketemu lagi dosen yang tidak menarik. Tetapi pada saat kita fokus dengan impian kita fokus dengan penyelesaian kuliah kita akan fokus dengan mata kuliah yang kita kejar. Dan kita akan selesaikan dengan baik. Nah, yang kedua, hal yang dapat kita perlu pahami tentang waktu yang singkat ini. Kita perlu pahami bahwa apa, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita ini adalah ciptaan. Amin. Kita ini adalah ciptaan. Kita ini seperti debu tanah. Dan kita ini memang diciptakan dari debu. Kita ini hampa. Makanya di ayat ke-6 dikatakan begini, Mazmur 39 ayat 6. Sungguh hanya beberapa telempat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku sesuatu yang apa? Yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah apa? Kesia-siaan. Nah, teman-teman, pada saat kita pahami bahwa kita adalah ciptaan, pasti ada penciptanya. Amin. Dan setiap ciptaan itu punya tujuannya. Amin. Saat saya punya anak gitu ya, Jesslyn dan Chelsea, walaupun mungkin ke depan saya nggak tahu nanti akan menjadi apa mereka dan apa yang mereka mau. Tetapi pada saat mereka lahir dan sekarang bertumbuh besar, anak saya yang pertama umurnya sudah mau jalan nanti 7 tahun, Bapak, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mulai melihat talenta mereka masing-masing. Saya mulai melihat hobi mereka masing-masing, kebiasaan mereka masing-masing. Nah, saya mulai pikirkan, ini kayaknya nanti si Jesslyn ini dia bagusnya kuliah di jurusan ini. Si Chelsea kuliah di jurusan ini. Nah, saya melihat ada potensi di anak saya yang pertama, ada potensi di anak saya yang kedua. Nah, potensinya ini berbeda. Kenapa? Saya ini bapaknya, saya ini papanya. Dari kecil saya lihat mereka, nanti sampai besar pun saya akan selalu dengan mereka. Dan saya lihat bagaimana pertumbuhan mereka. Saya sebagai papa di dunia, bapak di dunia, saya tahu apa yang saya harus persiapkan untuk anak-anak saya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan sudah mengenal kita sejak di dalam kandungan ibu kita. Amin. Tuhan sudah mengenal Nando sejak di dalam kandungan mamanya. Tuhan punya rencana buat Nando, Tuhan punya rencana buat Mika, Tuhan punya rencana buat kita semua. Nah, cuman pertanyaannya begini, sadarkah kita ini ciptaannya?
Kalau kita ini ciptaannya, kita ini harus dijadikan dan direncanakan oleh Sang Pencipta. Jangan pernah keluar atau pernah lari dari jalurnya. Supaya apa? Kita tetap dalam jalannya yang benar. Pencipta berhak penuh atas ciptaannya. Ciptaan tidak bisa menuntut. Hanya pencipta yang mengerti secara jelas tujuan penciptanya dijadikan. Ciptaannya dijadikan. Ciptaan tanpa pencipta adalah kesia-siaan. Kita ini tanpa Tuhan sia-sia. Amin. Hebat pun apa yang kita punya, pada saat kita mati, kita akan kembali ke Dia. Pertanyaannya, pada saat kita kembali ke Dia, kita ada di mana? Apakah kita ada neraka atau kita ada di surga? Tetapi saya percaya kita semua ada di surga. Amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal apa lagi yang kita perlu pahami tentang waktu yang singkat ini di dalam kehidupan kita? Kita perlu pahami bahwa begini, apa yang kita genggam akan mudah hilang. Amin. Apa yang kita genggam ini mudah hilang tanpa Tuhan ada di dalamnya. Contohnya begini, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat kita pegang pasir gitu ya. Kalau kita ambil pasir dengan 10 jari kita dan telapak tangan kita ambil pasir itu begini, mungkin jumlah atau kuota pasir yang ada di tangan kita akan lebih banyak. Tetapi pada saat pasir kita genggam, semakin erat kita genggam, akan semakin banyak yang jatuh. Nah, akhirnya hasilnya pasirnya hanya sedikit. Tetapi pada saat kita raup pasir itu dan kemudian kita pegang dengan hati-hati, tanpa kita pegang erat, itu akan tetap utuh. Nah, sama halnya dengan begini, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita pegang di dalam dunia ini, pada saat kita benar-benar pegang dengan erat, tanpa kita libatkan Tuhan, itu akan hilang. Mungkin dengan tangan kita tidak hilang, tapi dengan waktu itu akan hilang. Seperti yang awal tadi saya bilang, dengan usia kita, apa yang kita punya akan hilang. Amin. Pada saat apa yang kita pegang, kita berikan kepada Tuhan, kita taruh kepada Tuhan, Tuhanlah yang memegang apa yang kita punya. Sebagai ayat penutupnya, di dalam Mazmur 39 ayat ke-7 berkata seperti ini, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang mempunyainya nanti. Namamu Tuhan. Dan khususnya hari ini Bapa, aku mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini Bapa. Aku percaya Tuhan, di usia mereka yang masih muda Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, harapan mereka, panggilan mereka dalam kehidupan mereka, saat ini juga Bapa, ketika mereka mengerti Tuhan, mereka mengejar tujuan mereka Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan kami percaya itu akan membuka mata mereka Tuhan, dan mereka mengerti bahwa mereka adalah ciptaan-Mu Tuhan, dan mereka menggenggam erat Tuhan, Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan saat-saat ini Bapa, kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya ada keberhasilan di dalamnya, akan ada penyertaan di dalamnya Tuhan. Dan kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang berhasil Tuhan, bukan hanya di bumi Tuhan, tetapi pada saat kami kembali kepada Engkau Tuhan, kami akan kembali kepada kekekalan Tuhan, yaitu yang surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur dan kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, yang percaya dan berkati, mari sama-sama kita katakan amin.